Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa fahman shadiqan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bersama-sama agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita zahiran wa batinan. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan dengan sepenuh hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan wujud amal perbuatan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Haji Marjuki dan juga seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Baitul Ma'mur. Semoga senantiasa istiqomah. Semoga apa-apa yang dilakukan di dalam memakmurkan masjid ini dijadikan sebagai amalan yang berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang berada di masjid ini, semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemudahan dalam seluruh aktivitas dan urusan kita, diberikan kelapangan dan keluasan rezeki, dan tentunya yang kita dambakan adalah semoga kita semua senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengarang sebuah kitab, banyak karangan-karangannya banyak, tetapi yang akan saya kutip di sini adalah sebuah kitab yang Tahrirul Fawaid. Buku ini menuliskan tentang kaidah-kaidah di dalam fikih yang nanti penerapannya itu sebenarnya bukan hanya dalam permasalahan-permasalahan ibadah, tapi juga dapat diterapkan di dalam permasalahan-permasalahan lainnya, ya. Karena memang
permasalahan-permasalahan fikih ini terus berkembang dari waktu ke waktu, maka kemudian ada pondasi-pondasinya yang menjadi pedoman ataupun rujukan terhadap permasalahan-permasalahan baru yang ada. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitab tersebut kaidah yang berbunyi man ta'ajjala haqqahu aw ma ubiha lahu qabla waqtihi ala wajhin muharramin uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya atau apa-apa yang dibolehkan baginya sebelum waktunya, tapi dilakukan dengan cara yang haram, maka dia akan diganjar ataupun dihukum, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ataupun yang dia harapkan. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan aplikasi contohnya di dalam permasalahan pernikahan dan di dalam permasalahan pewarisan dalam Islam. Nanti kita akan masuk kepada contoh itu, tapi sebelumnya ada kaidah lain yang ini kemudian memiliki makna yang sama tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dikatakan dalam sebuah kaidah fikih, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan dihukum sehingga tidak mendapatkannya. Sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap sesuatu itu memiliki waktunya, ya. Jadi ada waktu yang tepat, ada waktunya. Kalau belum waktunya maka kita nggak akan dapat. Tapi kalau sudah waktunya, kita pasti dapat. Sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita itu apapun berdasarkan ketetapan Allah, berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan takdir kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kita untuk memaksa saya harus dapat sekarang, itu nggak bisa. Bahkan ketika kita berdoa saja, kita tidak tahu apakah doa kita itu akan terkabul kapan. Kita nggak bisa tuh, ya Allah saya perlu uang 50 juta 1 minggu. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk memberikan kita 50 juta dalam 1 minggu itu. Bahkan Imam Ibnu Athaillah mengatakan dalam kata-kata hikamnya ataupun mutiaranya, ya, mengatakan bahwa la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi bid-du'ai bi yujibu laka syai'an bahwa dhamina laka ijabah fima yaktaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsi wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid.
Ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita inginkan, kata Allah apa? Bahwa nanti kita akan diberikan garansi ataupun jaminan kalau doa-doa kita itu akan didengar, doa-doa kita itu akan diterima, dikabul dan diijabah. Tetapi dikabul dan diijabahnya itu fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang memang Allah kehendaki, pada waktu yang memang Allah sudah tentukan dan tetapkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kita inginkan, ya, bukan pada waktu yang kita inginkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Seberapa besar pun usaha kita, tapi kalau kata Allah enggak, ya enggak. Tapi ketika Allah sudah berkehendak untuk memberi, walaupun kita menolak, kita pasti diberi. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bahwa segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Maka kita tidak usah tergesa-gesa, kita jangan terburu-buru, bahkan kita harus bersabar. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu berasal dari Allah, dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Maka orang yang mencoba untuk tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum bihirmani, justru malah dia nggak dapat. Bisa jadi tidak dapat keberkahannya, bisa jadi juga memang tidak dapat apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Allah berkata dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa kana al-insanu ajulan, karena memang sifat manusia itu tergesa-gesa. Kita apapun kita pengennya cepat. Maka manusia ini ketika dikatakan oleh Nabi mahallul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu salah satunya karena apa? Didampingi ataupun diiringi dengan sifat ketergesa-gesaan, keterburu-buruan. Bahkan dalam ibadah saja kita dituntut untuk apa? Tumakninah, ya. Kita dituntut untuk tenang. Dari setiap sholat saja, dari setiap gerakan lainnya kita dituntut untuk tenang, tidak terburu-buru. Tumakninah, bahkan para ulama mengatakan tumakninah adalah rukun, bagian penting dalam ibadah sholat. Dalam berpuasa kita juga dituntut untuk tidak terburu-buru. Seandainya bapak dan ibu yang sudah ditentukan bahwa puasa itu min tulu'il fajri hatta ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu kemudian bapak dan ibu tidak sabar, pengen buru-buru buka, mendengar azan zuhur buka, mendengar azan asar buka. Kenapa? Karena azannya sama. Apa kira-kira yang terjadi? Batal. Maka kita tidak akan mendapatkan pahala daripada ibadah puasa kita, karena kita berbuka sebelum waktunya.
ahadikum ma lam ya'jal. Setiap doa itu akan diijabah, tapi dengan syarat malam yang ajal. Jangan tergesa-gesa, jangan pengen-pengen buru diijabah, jangan pengen buru-buru kita diberi apa yang kita minta. Lalu kemudian di dalam ingin mendapatkan sesuatu, misalkan seperti seorang pemuda yang ingin mendapatkan kenikmatan di dalam menyalurkan syahwat. Kalau dalam Islam untuk menyalurkan syahwat itu harus dilakukan dengan cara yang halal, yaitu melalui akad pernikahan. Ketika ada seorang pemuda yang dia belum siap nikah, tetapi udah kebelet, syahwatnya sudah menggebu-gebu, ingin mendapatkan kenikmatan daripada penyaluran syahwatnya, lalu kemudian dia melakukan perzinahan. Sama tuh sebenarnya. Ketika dia menikah lalu kemudian menyalurkan syahwat, maka di situ ada kenikmatan yang dia dapatkan. Dengan dia berzina menyalurkan syahwat, maka ada kenikmatan juga yang dia dapatkan. Tetapi bedanya apa? Bedanya kalau nikah itu dia sudah halal, kalau zina itu haram. Maka apa dampak dan konsekuensinya? Kalau orang menikah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kehormatan. Tapi kalau orang berzina, maka akan Allah hilangkan kemuliaan dan kehormatannya. Bahkan kemudian ini berdampak kepada apa? Kepada anak yang dilahirkan di luar pernikahan, maka dia akan terhalang dari haknya. Dia tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk apa? Hak perwalian, hak nasab, dan juga hak waris. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maka anak hasil zina itu dihukumi nasabnya terputus, tidak mendapatkan hak wali dan tidak mendapatkan hak waris. Uqiba bihirmani, maka dia diharamkan tuh untuk mendapatkan nasab, untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan waris. Maka dia malah gak dapat. Lalu kemudian ketika ada seseorang yang dia ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya, kata anaknya, "Pak, beliin saya motor sport yang harganya